Baik, jadi untuk pembuatan storyboard di Blender, maka pertama kita buka Blender-nya dulu, lalu eh, kita biasa lakukan penyetingan dulu ya untuk brush-nya, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan settingannya. Kalau saya biasanya untuk penghapusnya saya pakai yang eraser point, lalu di sini untuk pressure dimatikan, terus untuk drawing mode-nya untuk awal menggunakan pensil. Uh, untuk warnanya terserah kalian mau pakai pensil yang mana di sini. Dari material kita bisa bikin material baru, misalkan khusus untuk sketsa seperti itu. Misalkan mau pakai yang berwarna juga bisa, nggak apa-apa. Lalu yang perlu disetting lagi biasanya karena kita bekerja di storyboard ya, untuk pembuatan storyboard, jadi nanti saya akan memasukkan script atau storytellingnya di sini agar bisa dibaca tanpa bolak-balik ke aplikasi lain. Jadi caranya kita arahkan mouse kursornya ke pojok kanan, kita bagi Windows-nya menjadi dua seperti ini. Lalu di bagian atas kiri kita ubah modenya menjadi text editor. Lalu kita klik new. Lalu kita bisa copy paste dari storytelling atau script yang telah kalian breakdown seperti ini. Di sini saya bagi sesuai dengan adegan atau scene-nya. Saya copy satu persatu. Kalau lihat di sini ada 7 scene kecil lagi. Di sini kalau untuk teksnya melewati dari window-nya, kita bisa agar semuanya berkumpul di tengah ini, kita tinggal klik view, lalu nyalakan word wrap-nya seperti ini. Jadi sekarang kita bisa melihat storytelling atau cerita yang sudah di breakdown dan langsung menggambar di sini per scene. Oke, untuk workflow-nya atau alur kerjanya, masing-masing scene, masing-masing adegan seperti ini, kita akan gambarkan di frame. Misalkan frame 1 untuk adegan yang nomor 1 gitu. Lalu kita bisa pindahkan, saya beri jarak misalkan di frame 10 biar nggak terlalu berdekatan, di frame 10 untuk adegan yang nomor 2, scene nomor 2 seperti itu, dan seterusnya ya. Misalkan di frame 20 berarti yang nomor 3. Di sini juga kita bisa setting dulu untuk semua penggambaran. Kita bisa buat satu layer baru, misalkan layernya khusus untuk sketsa saja. Lalu layer yang lain kita kunci. Jadi kita hanya bekerja di layer sketsa. Jadi sketsa untuk semua scene atau adegan dari cerita pendek ini. Misalkan yang pertama, di siang hari yang terik ada seorang anak muda sedang berjalan. Nah ini kalau dilihat dari PowerPoint sebelumnya tentang staging, kita bisa membayangkan misalkan apakah mau tampak samping gitu ya. Ini kan view kameranya di sini. Kita bisa menggambar lebih di luar dari view kamera, nggak apa-apa. Seperti ini ya. Ini misalkan tanahnya. Terus kalau kita bikin backgroundnya dulu, jadi kita bisa juga nanti secara layer kita pisahkan mana sketsa untuk layer background dan foreground. Kita pisahin boleh. Misalkan di sini nanti adegannya si anaknya itu, ini kalau saya bikin satu layer lagi untuk sketsa foreground,
Lalu yang ini tadi sketsa background, ya, biar aman misalkan kita pisahkan. Nanti itu misalkan si anak yang berjalan itu dia foreground misalkan gitu ya, posisinya di satu ini dia misalkan di sini jadi tampak samping, dia menggendong sebuah ransel besar, posisi tangannya misalkan seperti ini. Dia berjalan dulu. Nah, kalau misalkan ternyata dia menggambar berjalan yang panas, terik, lalu capek misalkan gitu ya, nanti kita bisa sesuaikan dengan gambarnya. Mungkin posisi tangannya nggak seperti itu, jadi kalian bisa cari referensi sebetulnya, gambar referensi. Kalau misalkan gambarnya kurang naik, kita bisa atur lagi di edit mode. Kita bisa pilih semua seperti ini. Kita bisa geser gitu ya, sesuaikan lagi. Sedikit misalkan begitu ya, ini kasar cepat aja. Lalu di background, misalkan di scene 1 ini di background kita bisa memperlihatkan misalkan ada semak-semak, mungkin ada pohon, ada pelang ada pelang rambu-rambu lalu lintas mungkin gitu ya. Terserah kalian ini adegannya mau di mana gitu. Ketika dia pulang jalan kaki itu apakah melewati kebun, melewati hutan, atau background perkotaan ya, ada gedung-gedung dari jarak jauh, ada perumahan misalkan. Seakan-akan ini mau di daerah komplek atau bagaimana, itu bisa gitu ya. Jadi untuk eh, adegan pertama kita bikin di frame 1, lalu untuk di frame 10 misalkan di adegan kedua, atau di frame 20 juga boleh biar kalian gak bingung. Di frame 20 misalkan storyboardnya kita bisa bikin ini dihapus lagi gitu ya, jadi kita bisa hapus semuanya. Jadi ini caranya macam-macam ya, ada beberapa cara. Misalkan kalian bisa hapus yang lain seperti ini, terus digambar ulang, atau kalau mau pakai cara yang lain, kita bisa membuat satu objek baru. Misalkan di sini objek yang sudah ada, stroke-nya ini atau grease pencil stroke-nya ini kita kasih nama scene 1 misalkan gitu ya. Kita bisa sembunyikan aja, jadi kalian nggak perlu menghapus deh. Kita sembunyikan seperti ini. Lalu di frame kalau pakai cara seperti ini nggak harus dipindah frame ya, karena nanti dianggapnya jadi objek yang berbeda. Grease pencil pilihnya blank seperti ini ya. Jadi kita menambahkan satu objek grease pencil baru di sini. Kita kasih nama scene 2. Nah, kalau pakai cara seperti ini, kita nggak perlu pindahkan keyframe-nya atau frame-nya gitu ya, karena otomatis dia itu akan dianggapnya sebagai blank canvas baru. Nanti untuk perpindahannya tinggal
matikan layar toggle icon mata ini untuk memperlihatkan masing-masing scene. Yang penting kalian ketika menggambar di scene 1, scene 2-nya sebaiknya dimatikan dulu, atau kita bisa nyalakan di sini ada panel filter. Di panel filter ini kita bisa klik yang ini ya, disable in viewports. Jadi sama aja sebetulnya. Di sini tidak akan terlihat sama juga terhidden ya, tersembunyikan gitu. Biar kalian nanti nggak bingung. Intinya seperti itu, dan pastikan ketika menggambar itu sesuai dengan di objeknya. Jangan sampai menggambar scene 2 tapi memilihnya scene 1 seperti itu. Ya, jadi scene satunya kalau menggambar scene 2, scene satunya dinonaktifkan dulu. Kita menggambar di scene 2. Ya, jadi kita seperti itu kira-kira caranya. Nah, kalau kalian mau membuat satu objek scene selanjutnya, tapi nggak mau membuat semua settingan di grease pencil ini dari awal, ya tidak mau membuat layer, tidak mau membuat material baru yang sudah ada, lalu tidak mau mengulang lagi, intinya kita bisa duplikat dari scene yang udah ada aja ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita masuk ke objek mode, lalu kita pilih scene 1, kita klik kanan di sini, kita pilih copy atau Ctrl C, lalu klik kanan lagi, paste atau Ctrl V, seperti ini. Kita beri nama misalkan scene 3. Kita pastikan scene 1 ini dia nonaktif atau tersembunyi dulu. Lalu kita pilih scene 3 di sini. Kita hapus dari draw mode. Kita pilih layernya, kita klik delete seperti ini. Background dan foregroundnya kita hapus. Kita bisa bikin lagi yang baru. Kalau misalkan kalian males menggunakan penghapus ya, lama gitu ya, kita bikin lagi layer background, lalu kita bikin lagi layer foreground seperti ini. Terus kita bisa mulai bekerja lagi di sini dengan semua settingan yang sudah ada sesuai dengan layer scene sebelumnya. Terus di grease pencil ini kita bisa melakukan tracing langsung dari gambar atau foto, bahkan dari video juga bisa. Jadi caranya kalian bisa siapkan dulu gambar yang akan dipakai. Misalkan ini saya udah ada gambarnya. Caranya tinggal drag and drop ke grease pencil seperti ini. Lalu di sini kita bisa atur untuk ini, karena gambarnya stretch, kita bisa atur di kamera. Di kamera ini ada settingan, sebentar saya cari dulu ya, settingan untuk
Oke, jadi kalian pilih di objek mode kameranya. Jadi kalau kita lihat dari kamera di sini, kita klik segitiganya drop down. Ya, di sini ada kamera gitu ya. Kita bisa pilih kameranya, terus masuk ke yang di objek mode itu panel yang warna hijau seperti ini. Terus di sini ada background image. Background image ini bisa kita aktifkan atau enggak, seperti itu. Background image itu adalah yang tadi kita drag and drop ke dalam uh, grease pencil. Di sini ada pilihannya, ada stretch, ada fit, ada crop, seperti apa ya. Kita bisa atur uh, tingkat opacity-nya. Misalkan seperti ini kita bisa atur, lalu kita bisa atur posisinya, kita bisa atur skalanya, kita bisa flip, kita bisa atur sesuaikan dengan bidang gambarnya ya. Jadi patokannya misalkan tetap utamanya adalah yang viewfinder si kameranya. Udah gitu setelah disetting background image seperti ini, kita bisa masuk lagi ke grease pencil, kita masuk ke draw mode, kita bisa trace, bisa lakukan tracing. Jadi ketika pembuatan storyboard atau nanti dalam pembuatan teknik animasi, kita juga bisa melakukan uh, tracing seperti ini juga boleh, gitu ya. Kalau di sini belum ada material, jangan lupa dikasih material dulu. Ya, materialnya misalkan berwarna yang kontras ya, seperti ini misalkan. Ini materialnya nggak ada karena kita tadi menambahkan objek grease pencil baru gitu ya. Kalau yang scene 1 ini kan tadi memang bawaan ketika kita membuat grease pencil dari awal dari Blender. Di sini karena membuat yang baru, otomatis tidak ada materialnya ya, jadi hilang. Nah, ketika menggambar di grease pencil ini, kita nggak harus selalu berhenti di garis viewfinder kamera seperti ini ya. Nggak harus, malah kita sebaiknya menggambarnya keluar dari viewfinder kamera seperti ini. Karena nanti ketika dianimasikan, kita bisa menggeser-geser atau mencari komposisi ulang ya dari objeknya itu. Di objek mode seperti ini kita bisa atur lagi posisinya nanti mau di mana. Jadi untuk pembuatan storyboard ini langkahnya bisa kalian lakukan gambar dari nol ketika belum memiliki gambar, atau bisa melakukan teknik fotografi dulu. Jadi kalian bisa melakukan syuting kecil-kecilan sesuai dengan yang kalian inginkan menggunakan kamera handphone gitu ya. Menggunakan kamera handphone nanti dipindahkan ke garis pensil seperti ini, di tracing gitu ya. Begitu juga untuk background, jadi kalian bisa gambarkan berbagai ini tadi belum kita bikin layernya ya, jadi jangan lupa. Misalkan layer background, sorry, foreground, dan kita bisa bikin untuk layer background lagi seperti itu. Nah, kalau untuk layer background, pastinya dia berada di bawah si layer foreground gitu ya. Kita taruh dia di bawah. Jadi untuk backgroundnya kita bisa bikin terpisah dari foreground.
ini jangan takut tertimpa seperti itu ya, karena nantinya kan bisa di nonaktifkan layernya ya. Kalau di sini gambarnya kurang jelas, kalian masuk lagi ke kamera, terus masuk ke objek mode dulu, gitu ya. Di kamera, nah di sini kita pilih yang backgroundnya, lalu mainkan opacity-nya di sini. Lalu kita balik lagi ke Grease Pencil, pastikan sesuai dengan scene-nya. Udah gitu kita masuk ke draw mode lagi. Jadi kalian bisa lakukan tahap ini secara proses, step by step-nya untuk setiap scene atau adegannya yang ada di sini ya. Baik, itu saja kira-kira. Selamat mencoba. Terima kasih.